Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan update adalah perkembangan dari persidangan kasus Subang. Ada salah satu statement dari Danu yang sepertinya ini mau dipatahkan oleh salah satu saksi juga yang ada di peristiwa ini, Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal. Dari sini Pak Indra mengatakan bahwa mengenai statement Danu dalam persidangan yang dia mengaku bahwa dia itu diintimidasi oleh oknum polisi, bahkan dilakukan beberapa hal kayak diinjek kakinya dengan kaki meja, bahkan dilempar pisau dan sebagainya, yang tujuannya adalah agar ngebuat dia itu menutupi kasus ini agar tidak terbongkar. Indra Zainal mengatakan bahwa saya yakin itu semua bohong. Justru dari pihak kepolisian itu melakukan berbagai macam strategi cara, tujuannya adalah agar Danu itu membuka kenyataan yang sebenarnya. Maksudnya seperti apa? Kita coba bahas poin-poinnya, karena memang sebenarnya ada beberapa hal juga yang cukup unik. Apakah keterangan dari Indra Zainal ini 100% benar, atau benar hanya di bagian tertentu aja, atau bahkan sebaliknya keterangan Danu itu semuanya adalah bohong. Kita coba simak cuplikan Indra Zainal pada saat dengan percaya diri mengatakan bahwa bagian tersebut itu adalah kebohongan. Saya bisa jamin di situ. Keterangan itu saya yakin Danu itu berbohong. Saya yakin 100% berbohong. Karena begini, saya pernah hampir cekcok dengan salah satu anggota. Waktu itu anggota kayaknya dari tim lain lah. Ya, cekcok. Beliau seolah tidak menghargai saya sebagai kepala desa, padahal saya pakai baju kepala desa. Oh, kenapa Pak? Itu Danu mau diwawancara. Nah, beliau datang mau menjemput Danu, gitu tanpa surat tugas. Kemudian saya bilang sebentar dulu, Pak, ini lagi diwawancara dulu sebentar. Karena Danu kan belum prosesnya hanya sebagai saksi. Akhirnya sampai marah-marah gitu. Saya bilang ya silakan saja, bawa tapi hati-hati. Gitu. Oke. Poinnya adalah Indra Zainal mengatakan bahwa dulu tuh memang dan saya dinilai bahwa katanya dimusuhin gitu sama sejumlah oknum karena dinilai terlalu melindungi Danu, bahwa poinnya yang dikatakan bahwa Danu itu dilakukan intimidasi agar dia tidak membuka kebenaran, itu tidak benar, justru malah sebaliknya. Oke, kalau untuk tentang ditekan oleh polisi, saya yakin Danu bohong. Ada kejadian, Danu mau dibawa sebagai saksi, tapi saya bilang harus ada surat tugasnya. Dia itu masih saudara dan dia masih 20 tahun, makanya saya khawatir kalau dia dibawa keliling-keliling untuk tidak ngaku, itu sangat tidak mungkin. Untuk statement ini sebenarnya sudah aku dengar beberapa kali dari keterangan langsung Pak Indra beberapa kali di awal tahun ya 2022 mengatakan hal seperti itu yang berhubungan dengan momen pada saat itu Danu dibawa dengan salah satu paranormal yang namanya adalah Ki Anom ya, terus juga dengan ada sejumlah anggota dari Polda. Ada juga mungkin dari Polres, sudah agak lupa, dan di situ Danu dibawa ke sebuah tempat di desa, di mungkin tempat pertemuan desa seperti itu dan tidak jauh dari lokasi rumahnya Danu sendiri. Di situ katanya cuma ngobrol dari hati ke hati gitu. Danu itu ceritanya setelah diperiksa di Polres sekitar jam setengah 12 malam, dari pihak Polda menurut Indra Zainal minta ke saya untuk ngobrol-ngobrol dengan Danu. Akhirnya saya minta untuk ngobrol di desa aja, ngobrolnya dari hati ke hati, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Oke, untuk bagian ini mungkin bukannya dimaksudkan Danu yang dikatakan bahwa dia dilempar dengan pisau katanya, kemudian dia juga diinjak dengan kaki meja. Menurut aku yang disampaikan Danu dalam persidangan itu bukan tentang peristiwa yang ada bersama Indra Zainal ini. Itu interpretasiku, karena tidak terlalu banyak persamaan yang disampaikan di situ. Kemudian pada saat itu Danu sudah mengatakan ini adalah kejadian yang dikatakan oleh Yosef berkali-kali bahwa ya udah Danu, kalau memang kamu yakin bahwa saya adalah pelakunya, tanda tangani aja BAP yang menyatakan bahwa saya adalah pelakunya, Mimin, Abi, dan juga Arigi. Kenapa kamu cabut BAP tersebut? Nah, ini adalah bagian yang berhubungan dengan tersebut ya. Dia bilang menurut Indra Zainal bahwa Danu tuh ngaku ya, itu sekitar di subuh setelah berjam-jam ngobrol dari hati ke hati. Danu bilang malam-malam itu dia keluar, katanya mau beli nasi goreng, mungkin sekitar jam 2-an atau jam 3-an pagi.
Dia sebelum lewat TKP, dia ngelihat ada di sebuah rumah yang sebelum TKP ngelihat ada sosok mirip Abi, Arigi, dan juga Mimin, dan juga ada Yosep di sana. Ini statementnya ini sebenarnya adalah sekitar sebulan, 2 bulan setelah kejadian. Dan Danu kan baru melakukan pengakuan yang menjadikan mereka, Mimin, Abi, Arigi, dan Yosep sebagai tersangka itu kan beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya Danu konsisten sih. Dari dulu sampai sekarang sudah melakukan pengakuan. Tetapi kalau dulu Danu itu mengakunya dengan syarat. Mengakunya dengan ada kebohongan juga. Dia mengaku bahwa memang mereka adalah pelakunya, tapi saya nggak terlibat. Karena saya cuma ngelihat dari jauh doang. Nah, tetapi berbedanya dengan pengakuan di beberapa bulan lalu, Danu ngakunya itu mereka memang pelakunya, tapi saya juga pelakunya karena saya adalah bagian dari mereka. Jadi, awalnya sudah mulai bohong dan menurut aku itu adalah hal yang wajar ya dilakukan oleh pelaku, apalagi usianya 20 tahun, backgroundnya ya kalian tahu dia lugu, terus juga di daerah, jadi terlalu naif gitu, dipikir orang bakal percaya begitu aja. Well, itu adalah interpretasi bagi sebagian kalian yang berpikir ke arah sana. Polda itu pada saat menunjukkan fotonya mereka, Abi, Arigi, dan juga Mimin, Danu mengatakan, iya betul, saya melihat mereka. Artinya memang dari Polda pun sudah curiga ke mereka kan. Buktinya apa? Ya buktinya Polda aja yang katanya menemui Indra Zainal ini, itu sudah membawa foto-foto tersebut kan ya. Jadi artinya memang sudah ada kecurigaan ke arah mereka. Sampai subuh dia baru ngaku mengenai hal tersebut. Dan pada saat dia mengaku, reaksi dari Indra Zainal dan juga sejumlah anggota polisi dari Polda Jawa Barat di sana, katanya langsung sujud syukur Indra Zainalnya dan dilihat oleh banyak orang. Setelah itu kita sholat subuh berjamaah di desa. Setelah itu mereka, Danu dan juga yang lainnya, itu istirahat di rumah saudaranya Indra Zainal karena sudah lelah seharian sampai dari pagi, dari malam sampai subuh, dan gak jauh dari lokasi tempat desa tersebut. Terus saya telepon Kapolres dan ngasih tahu. Saat itu Kapolresnya kalau nggak salah Ibu Sumarni ya. Terus pada saat dibilang begitu, ya udah kalau gitu Danu buruan aja dibawa ke Polres untuk melakukan BAP, berita acara pemeriksaan. Nah sorenya baru diperiksa, mungkin karena tidur kan baru tidur subuh, mungkin bangunnya siang, makan dulu dan sebagainya. Sorenya itu Danu baru diperiksa di Polres Subang, dan ternyata apa yang dikatakan dia di malam hari itu, ya dianulirnya. Menurut Indra Zainal, Kapolresnya nelpon dia, dibilang begini, Danu bilang katanya dia ngomong ngaku begitu karena takut sama Pak Kades. Pak Kadesnya membantah bahwa saya selama ngobrol dari hati ke hati dengan Danu malam hari itu tidak ada tuh dengan kekerasan atau apapun, ya kita pengen ngobrol apa adanya. Sebenarnya Pak Indra udah beberapa kali mengatakan hal ini ke aku juga secara pribadi, dari dulu ya, mungkin sudah 2 tahun yang lalu ya kurang lebih, ya itu adalah konsisten. Tetapi sekali lagi, yang dikatakan Danu dalam persidangan ya, itu yang dia katanya diintimidasi, dia nggak boleh ngomong dan sebagainya, itu menurut aku bukan di bagian ini deh. Itu adalah di bagian pada saat mungkin dia diperiksa oleh oknum-oknum tertentu di Polres Subangnya, atau bahkan mungkin di tempat yang lainnya. Nah, ini juga, itu adalah possibility yang pertama. Yang kedua adalah, mungkin ini juga adalah salah satu yang dimaksudkan oleh Danu adalah bagian dari intimidasi. Ya mungkin menurut Indra Zainal, ngobrol pagi-pagi dari jam berapa? Sekitar setengah 12 malam sampai subuh, yang intens di jam yang juga jamnya orang mau istirahat, capek. Mungkin itu adalah bagian yang ngerasa, kok ngobrolnya sampai selama ini sih sejauh ini, karena kalau dibilang ngobrol dari hati ke hati agak sulit juga ya, karena ya waktunya sih kalau kita melek begadangan nonton bola atau melakukan hal-hal yang seru bareng temen itu kan relax ya. Tapi kalau ini ngomongnya sama anggota polisi, sama Pak Kades yang which is juga Danu sangat menghormati Pak Indra Zainal, kesannya juga takut. Jadi itu adalah bagian yang aku interpretasikan bahwa Danu ngerasa kayak diintimidasi begitu. Well, tentunya yang disampaikan Danu juga
ada bagian yang mungkin kita tidak dapatkan secara utuh dalam persidangan, karena kan persidangannya panjang. Danu menyampaikan hal tersebut, tapi yang aku yakin adalah pada saat dia bilang dia dilempar pisau, kemudian juga dia diinjak kakinya dengan meja kaki, aku yakin bukan di bagian yang pada saat ini. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri pada saat Danu mengatakan bahwa saya diperiksa di luar, bukan kepolisian, ya adalah bagian dari momen bersama Indra Zainal dengan sejumlah anggota dari Polda Jawa Barat yang disampaikan di wawancara ini. Well, tetapi jujur kalau menurut penilaianku pribadi, apakah Das, Mimin, Abi, Arigi masih belum dilakukan penangkapan, itu adalah karena keterangan Danu masih belum begitu meyakinkan 100%? Suka nggak suka, faktanya sih sepertinya mengarah ke sana teman-teman. Karena secara logika aja ya, kalau memang dari Polda Jawa Barat dan juga Kejaksaan menilai keterangan Danu ini sudah 100% sempurna kebenarannya gitu, fakta semuanya ditunjang dengan alat bukti dan sebagainya, aku yakin Abi, Arigi, Mimin pasti akan langsung dilakukan penangkapan. Karena pasalnya kan pasal yang berencana. Karena ada aturan di Indonesia undang-undangnya bahwa kalau hukuman di atas 5 tahun penjara, yang namanya tersangka itu harus diamankan, di penjara. Ini kan ancamannya kan hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Masa nggak dilakukan penangkapan? Kan kita berpikir bahwa kayaknya memang ada alat bukti yang belum kuat ini. Itu adalah secara logika hukum. Karena kalian juga harus tahu dalam persidangan itu, apapun yang tidak terbukti dianggapnya tidak terjadi. Dan untuk mengatakan satu isu atau satu hal atau satu keterangan itu adalah fakta, itu harus ditunjang dengan 2 alat bukti. Keterangan Dan itu baru 1, keterangan terdakwa. Harus ada alat bukti lain lagi. Bisa aja keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, dan juga surat. Petunjuk itu adalah gabungan di antara 2 alat bukti yang lainnya. Jadi permainan ini adalah permainan kata-kata, permainan alat bukti. Sekali lagi, kalau tidak terbukti dalam persidangan, itu dianggapnya tidak terjadi. Padahal belum tentu seperti itu. Jadi kita lihat nanti, mudah-mudahan dari kuasa hukumnya Danu benar-benar bisa memberikan bukti yang lebih valid dan konkret lagi pada saat Danu mengatakan sesuatu hal yang harus ada alat bukti lainnya. I know lah, mereka pasti sudah paham sekali, mereka ahli di bidang hukum, dan kita akan nantikan bagaimana persidangan selanjutnya. Ini baru sidang untuk terdakwa Yosef. Kita masih belum melihat sidang dengan terdakwanya Danu, terdakwanya Mimin, Abi, Arigi yang masih belum menjadi terdakwa sih. Mereka masih menjadi tersangka karena berkasnya sampai sekarang masih belum resmi ya diserahkan dari Polda Jawa Barat menuju ke Kejaksaan. Kalau sudah lengkap, harusnya sudah dilakukan penahanan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.